channel ini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peta-peta di Indonesia. Maaf ya. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang pengertian peta. Peta itu secara umum adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Sebuah peta bisa dibilang replikasi 2 dimensi dari suatu ruang 3 dimensi. Dan ilmu yang mempelajari pembuatan peta itu adalah kartografi. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan pengertian pulau. Bisa dibilang pulau adalah sebidang tanah yang lebih kecil dari benua dan lebih besar dari karang yang dikelilingi air. Kumpulan beberapa pulau itu bisa disebut dengan kepulauan. Maka dari itu, Indonesia dibilang sebagai negara kepulauan. Indonesia ini memiliki pulau sebanyak 17.508 pulau dengan luas lautan lebih besar dari daratannya. Syarat sebuah pulau itu bisa dibilang sebagai memiliki tanah daratan terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air, dan tidak tenggelam saat pasang tinggi. Ukuran pulau itu memiliki kategori seperti pulau besar, pulau kecil, dan pulau sangat kecil. Oke, kita masuk ke bagian pulau-pulau besar di Indonesia. Yang pertama ini adalah Pulau Papua. Papua ini bisa dibilang pulau Indonesia yang terbesar, pulau terbesar di dunia yang memiliki 6 provinsi di wilayahnya yang menyimpan kekayaan alam yang sangat luar biasa, yang termasuk seperti hutan, pesisir, laut, serta mineral yang berharga seperti emas maupun tembaga. Di tambang bisa dibilang namanya crabs. Aduh, maaf saya tidak bisa pronounce. Crashbird, ya semacam itulah. Selanjutnya itu keanekaragaman hayatinya itu mencakup ribuan spesies flora dan fauna endemik, sementara budayanya itu ditandai dengan keberagaman suku seperti Dana, Asmat, ataupun Karawai, tiga kan, Lusong, Marit, Aning, dan juga Kamaro. Selain itu, Papua juga memiliki salah satu pusat lumbung pangan nasional di Merauke. Mari kita masuk ke Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini bisa dibilang pulau terbesar yang ketiga di dunia, dikenal sebagai Pulau Seribu Sungai dan paru-paru dunia karena hutan tropisnya itu yang sangat luas meskipun mengalami deforekasi yang cukup tinggi. Terus pulau yang ini memiliki rumah bagian suku Dayak, Kutai, Banjar, Tidung, dan juga yang mana menjaga tradisi seni ukir maupun rumah panjang. Dan juga ada upacara adat maupun pada bagian dari segi keekonomian, Kalimantan ini sangat kaya akan batu bara, minyak maupun gas, dan kayu, serta memiliki sungai besar seperti Kapuas, Mahakam, Barito, terus apalagi ya, sebagai jalur transportasi utama juga. Terus untuk saat ini Kalimantan Timur Tengah dikembangkan sebagai lokasi ibu kota nasional atau IKN karena letaknya yang strategis dan minim risiko bencana. Kekayaan alamnya juga berpotensi dalam ekonomi kedua pulau ini. Juga bisa dibilang menjadikan aset penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Selanjutnya mari kita masuk ke Pulau Sumatera. Sumatera ini adalah pulau ke-6 terbesar di dunia, terletak di bagian barat Indonesia, dan juga Sumatera ini memiliki 10 provinsi, yaitu ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, terus Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, berarti Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung, 10. Dan juga sumber daya alamnya meliputi seperti
tembakau, maaf ya guys, tembakau, minyak bumi, dan juga batu bara. Dan juga sukunya tuh sangat beragam. Yang terutama yang ada di Sumatera itu adalah Minangkabau, Batak, dan Melayu. Transportasi utama mereka itu menggunakan lintas tengah, barat, timur, dan pantai. Masuk ke bagian Pulau Sulawesi. Ini pulau terbesar yang ke-11 di dunia, yang terletak di bagian timur Indonesia. Pulau ini memiliki bentuk yang unik, menyerupai huruf K, K. Bagian tengahnya bergunung-gunung, sehingga perjalanan darat sulit dilewati, dan biasanya lebih mudah melalui laut. Dan juga Sulawesi ini bisa dibilang rumah bagi beragam suku bangsa, termasuk Toraja, Minahasa, Bugis, Manda, dan Bajau. Secara administratifnya, Sulawesi ini terbagi menjadi 6 provinsi. Mari kita sebutkan, yaitu ada Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Jawa ini itu ada pulau terbesar ke-13. Mana satu yang betul nih? 13 di dunia, yang terletak di Indonesia. Dan juga pulau ini sangat padat penduduknya, yang sekitar ada 150 juta orang tinggal di sana. Itu bisa dibilang sekitar 60% dari seluruh penduduk Indonesia yang tinggal di Jawa. Wow, banyak banget. Jadi secara administratifnya Pulau Jawa ini terbagi menjadi terbagi menjadi 6 provinsi. Ada provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Oke, pada Pulau Jawa ini memiliki sejarah yang kaya, pernah menjadi pusat kerajaan Hindu-Buddha dan Kesultanan Islam maupun pemerintahan kolonial. Dan juga ada kolonial ini yang maksud adalah kolonial Hindia Belanda, maupun juga 3 bahasa utama yang digunakan di pulau itu tuh ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Betawi. Bagaimana kalau kita masuk ke batas-batas pulau pada peta? Jadi saya akan menjelaskan pada bagian Papua dulu. Papua ini memiliki batas laut. Di bagian utara itu ada laut Filipina, di bagian barat itu ada laut Arafuru dan laut Banda, maupun di bagian timur itu ada Samudra Pasifik, dan juga bagian selatan itu ada laut Arafuru. Terus bagaimana dengan batas daratnya? Pada bagian batas daratnya itu ada bagian utaranya tuh ada Samudra Pasifik, bagian baratnya itu ada lautan Arafuru, bagian timurnya tuh ada Papua Nugini, dan bagian selatannya itu ada laut Arafuru dan Australia. Masuk lagi ke bagian Maluku. Maluku ini berbatasan laut. Di bagian utaranya ada lautan Sulawesi, terus di bagian baratnya ada lautan Arafuru dan lautan Banda. Terus di bagian timur tuh ada laut Halmahera, serta bagian selatannya itu ada lautan Banda. Terus bagaimana dengan batas daratannya? Kalau batas daratannya tuh di bagian utara ada laut Saram, bagian baratnya tuh ada laut Sulawesi, bagian timurnya ada Papua Nugini, maupun bagian selatannya pun ada Timor Leste dan laut Arafuru. Bagaimana dengan Pulau Kalimantan? Pulau Kalimantan ini banyak banget sih, jujur saja. Kita perlahanan ya akan menjelaskannya. Bagaimana dengan Kalimantan Utara? Kalimantan Utara ini ada bagian utaranya itu ada Sabah atau Malaysia, di bagian Malaysia. Terus ada selatannya Kalimantan Timur, di bagian timurnya tuh ada laut Sulawesi, dan juga di bagian baratnya ada Sarawak dari Malaysia juga. Terus bagaimana dengan Kalimantan Timur? Kalimantan Timur ini di bagian utaranya ada Kalimantan Utara, terus di bagian selatannya ada Kalimantan Selatan, terus bagian timurnya ada Selat Makassar dan juga Laut Sulawesi.
Terus bagaimana dengan bagian baratnya? Kalau di bagian baratnya tuh ada Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat. Terus kita masuk ke bagian Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ini di bagian utaranya ada Kalimantan Timur, di selatannya tuh ada Laut Jawa. Terus di bagian timurnya ada Selat Makassar dan juga di bagian baratnya ada Kalimantan Barat. Apalagi? Kalimantan apa lagi? Oh ya, Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat itu di bagian utaranya ada Sarawak di bagian Malaysia. Terus kalau selatannya itu Kalimantan Tengah dan Laut Jawa. Terus bagian timur itu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Terus di bagian baratnya ada Selat Kalimata dan Laut Natuna. Dan terakhir ada Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah tuh bagian utaranya ada apa ya? Oh ya, Kalimantan Barat. Terus dan juga Kalimantan Timur. Terus kalau bagian selatannya tuh ada Laut Jawa. Kalau di bagian timurnya ada Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, maupun di bagian barat ada Kalimantan Barat. Kita masuk ke Pulau Sumatera. Di bagian Pulau Sumatera ini batasan daratnya tuh ada bagian utaranya tuh ada Malaysia dan Singapura. Bagian selatan itu ada Kepulauan Mentawai. Bagian timur itu ada Pulau Kalimantan dan juga bagian barat ada juga India. Terus bagaimana dengan batas lautnya? Batas lautnya itu ada bagian utara tuh ada Teluk Benggala. Bagian selatan itu ada Selat Sunda, maaf. Terus bagian timur ada Selat Malaka dan Selat Karimata, maupun di bagian baratnya ada Samudra Hindia. Oke, mari kita masuk ke bagian Sulawesi. Sulawesi ini juga banyak ternyata. Kita spill satu persatu, oke, secara perlahan. Jadi Sulawesi ini ada, bisa dibilang ya, Sulawesi Tengah tuh ada bagian utaranya Lautan Sulawesi dan Provinsi Gorontalo. Bagian timurnya tuh ada Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Bagian selatannya itu ada Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Bagian baratnya tuh ada Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat. Terus bagian Sulawesi Selatan tuh ada bagian utaranya Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Terus bagian timurnya ada Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus bagian selatannya ada Laut Flores, wow. Dan juga di bagian baratnya ada Selat Makassar. Terus bagian Sulawesi Barat. Kalau Sulawesi Barat tuh bagian utaranya ada Provinsi Sulawesi Tengah, bagian timur tuh ada Provinsi Sulawesi Selatan, bagian selatan dan barat itu ada Selat Makassar. Terus bagaimana dengan Sulawesi Tenggara? Kalau Sulawesi Tenggara tuh bagian utaranya ada Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Terus bagaimana dengan timur? Bagian timurnya ada Lautan Banda dan Provinsi Maluku. Bagian selatannya ada Laut Flores dan NTT. Terus bagian baratnya ada Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir adalah Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ini ada di bagian utaranya itu ada Lautan Sulawesi dan Filipina. Bagian timur itu ada Lautan Maluku dan bagian selatan itu ada Provinsi Gorontalo, maupun di bagian baratnya ada Lautan Sulawesi. Dan terakhir adalah Pulau Java. Batasan daratnya tuh ada di bagian utara ada Lautan Jawa dan Pulau Kalimantan. Terus bagian selatan ada Samudra Hindia. Terus bagian barat itu ada Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Terus bagian timur tuh ada Selat Bali dan Pulau Bali. Terus bagaimana dengan batas lautnya? Batas lautnya itu bagian utara ada Lautan Jawa, selatannya ada Samudra Hindia, baratnya ada Selat Sunda, dan juga bagian timurnya ada Selat Bali. Oke, mari kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi bisa dibilang kali ini pulau itu adalah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi air dan tidak tenggelam saat air pasang. Pulau juga memiliki berbagai ukuran dari yang sangat kecil hingga besar, serta dapat dikelompokkan dalam kepulauan. Dan juga Indonesia ini bisa disebut dengan negara kepulauan karena sangat memiliki banyak pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan luas laut yang lebih besar dibandingkan daratannya,
Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan garis pantai yang terpanjang di dunia dan memiliki potensi besar dalam sektor maritim. Sekian, terima kasih.